Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sehat-sehat kan kalian? Jaga kesehatan selalu. Kalau pergi keluar rumah, ingat jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang teks berita. Ini penting loh anak-anak, teks berita ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca dan menyimak beberapa berita, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi berita secara kritis. Adapun skenario pembelajaran kita akan awali dengan membaca berita, memeriksa berita, tanya jawab dan diskusi tentang unsur-unsur berita, kemudian menyimpulkan berita. Lalu di akhir nanti kita akan memberikan penguatan tentang materi teks berita. Anak-anak, yuk kita awali dengan kegiatan pertama, yaitu membaca berita. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, yaitu tentang unsur-unsur berita dan simpulan berita. Siap anak-anak? Mari kita coba baca berita berikut. Akibat membakar sampah, sebuah rumah hangus terbakar di lalap si jago merah. Warga perumah di Jalan Bibit, Palangkaraya kemarin malam pukul 22.14 WIB heboh. Rumah milik keluarga Pak Andi terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena adanya percikan api dari pembakaran sampah tetangganya. Saat kejadian itu, sang pemilik rumah, Pak Andi, sedang menengok cucunya di Kota Sampit, sedang keponakannya yang diserai untuk menunggu rumah sedang pulang kampung. Dalam musibah itu, Pak Andi mengalami kerugian lebih dari 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Nah, anak-anak, mari kita coba diskusikan apa unsur-unsur berita yang sudah kita baca dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang membuat warga heboh? Yaitu kebakaran rumah Pak Andi. Rumah siapa yang terbakar? Rumah Pak Andi. Di mana posisi Pak Andi waktu itu? Di Kota Sampit menengok cucunya. Kapan rumah Pak Andi terbakar? Kemarin malam pukul 22.14 WIB. Bagaimana kejadiannya? Saat Pak Andi ke Kota Sampit menengok cucunya, keponakannya yang disuruh menunggu pulang kampung, dan tetangganya membakar api dan memercik ke rumahnya. Mengapa rumah Pak Andi terbakar? Karena percikan api pembakaran sampah tetangganya itu memercik ke rumahnya. Nah, ini jadi unsur berita itu ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Baru kita bisa menyimpulkan isi berita itu. Coba apa simpulannya? Yaitu terbakarnya rumah Pak Andi kemarin malam karena terpercik pembakaran sampah dari tetangganya. Mari sekarang coba, ini ada berita, nanti kita simak, lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsurnya. Siap ya? Mari. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Baik, nah anak-anak, ini berita yang sudah kita coba simak tadi. Coba mari kita diskusikan apa yang terjadi di Lebak, Banten tadi.
banjir. Siapa yang terkena dampaknya? Anak-anak sekolah. Di mana banjir itu terjadi? Di Lebak, Banten. Kapan banjir itu terjadi? Ketika hujan terus-menerus mengguyur kota Banten. Bagaimana kejadiannya? Ketika banjir, anak-anak pergi ke sekolah harus melepas sepatu. Mengapa terjadi? Apa tadi coba yuk? Karena saluran air tidak dibersihkan. Nah ini, jadi unsur-unsur berita baik yang dibaca maupun yang didengar sama. Lalu apa simpulannya coba? Banjir mengguyur kota Banten mengakibatkan anak-anak yang berangkat sekolah harus melepas sepatunya karena saluran airnya tersumbat. Baik. Nah, berdasarkan dua berita itu, coba apa kalau begitu berita itu? Berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian faktual yang penting, menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan para pembaca atau kepentingan mereka. Kemudian fungsi berita itu adalah yang pertama untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca, membentuk opini pembaca, kemudian memberikan hiburan atau pendidikan, inspirasi, dan informasi bagi pembaca. Nah, struktur teks berita kalau dalam bahasa Inggris sering disingkat dengan 5W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disingkat menjadi adik Simba. Apa, siapa, kapan, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nih, dalam bentuk visual, pokok-pokok berita itu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Sedangkan struktur beritanya, paragraf bagian awal itu namanya kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Berturut-turut dari yang penting atau sangat penting, penting, dan kurang penting. Nah, itulah anak-anak tentang teks berita. Cukup jelas ya? Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan KD lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.